terakhir masih sebut haram dan syubhat. Ya. Ini di halaman 92 ya, 92. Yang punya kitabnya bisa disimak juga di rumah atau terjemahnya ya. Terakhir tentang bagian keempat kemarin ya, bahwa fi babil halali wal haram wa kaifiyati khurujit ta'ib anil madzalimil maliyah. Terkait harta halal dan haram dan bagaimana cara keluarnya orang yang sudah terlanjur ingin bertaubat ya dari masalah harta ini. Kedoliman yang bersifat harta ini, bagaimana cara bertaubatnya itu terakhir. Ya. Caranya ada dua. Yang pertama ini al-akhdhu bi ghalibi dzan ya. Itu yang pernah kita menzalimi orang dari sisi bab harta ya. Bisa mengambil haknya, kemudian mengambil haknya atau kita salah pakai dan sebagainya ya. Nah, itu berapa kira-kira dominan prasangka kita. Nah, kemudian yang kedua caranya mengambil sisi yakinnya. Yakinnya berapa kira-kira? Kalau lupa ya dia kira-kira berapa yakinnya. Nah, biasanya bisa jadi seperti saat kita lupa sholat kan. Lupa rakaat sholat, kita ngambil yang untuk sujud sahwi itu kan, ngambil yang dominan yakinnya itu yang mana? Yang lebih sedikit ya kan? Atau yang lebih banyak? Nah, kalau dalam bab sholat itu yang lebih sedikit ya kan. Kemudian kita tambahi baru terakhir sujud sahwi kan. Kalau bab harta ini ya warok, dari sisi waroknya, sisi jaga-jaganya itu kita ngambil yang lebih banyak. Antara misalnya kita yakinnya 5 juta atau 6 juta misalnya. Ambil yang 6 jutanya. Nah, kalaupun keliru ya mudah-mudahan yang 1 jutanya sedekah. Nah, dan seterusnya ya. Itu caranya. Kemudian ada masalah di sini yang terakhir di sini kemarin. Idza kana fi yadihi malu halalin wa syubhah. Jika dia di tangannya ada harta halal dan syubhat, enggak ada haram ya, masih syubhat, meragukan. Falyakhussu nafsahu bil halal. Maka kita ngambilnya itu yang halal saja. Wal yuqaddim qutahu wa kiswatahu ala ujratil hujjam wa zaid wa isjari tanur. Dan ya, mendahulukan makanan dan pakaiannya untuk belanja harian itu ala ujratil hujjam ya, dari upah ya, bekam ya. Upah bekam ini masih sebagian membolehkan, sebagian tidak ya. Nah, tapi kalau dihadapkan antara halal dan syubhat, nah itu pakai ini tidak apa-apa. Wazaid, dan juga upah dari memindahkan minyak ya, atau tukang minyak itu ya. Wa isjari tanur, atau menghidupi kompor atau bantuan lah ya, sebagai pembantu itu lebih baik ya pakai itu dari kehidupan harian daripada harta syubhat gitu ya, daripada harta syubhat. Wa aslu hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi terkait dengan ini kasbil hujam ya, upah dari bekam ini ya. Itu Nabi pernah mengatakan i'lifhu nadhihaka. Berilah makan dengan upah itu, nadhihaka ini ontamu. Berilah makan dengan upah itu ontamu. Artinya beliau mempermasalahkan Mas ya.
Nah, tapi itu masih lebih baik daripada harta yang syubhat. Ya. Harta yang syubhat. Gitu ya. Nah, yang syubhat ini kalau bisa kita sisihkan ya. Kita sisihkan untuk keperluan, tidak untuk kita makan. Itu dari sisi waroknya ya. Waroknya itu sikap hati-hati kita. Nah, kemudian berikutnya, walau kana fiya di abawaihi haram. Kalau kita tahu sebagai anak, harta orang tua kita itu haram, maka sebisa mungkin sebenarnya faliyam tanik min mu'akalatihima. Kita menahan tidak memakannya kalau kita tahu haram ya. Fa'ingkana syubhah, kalau harta kedua orang tua kita itu ada syubhatnya, darohuma. Ya, darohuma itu dimanage atau dinasehati ya. Tapi kalau keduanya tidak menerima, sudah diberikan masukan ya tetap saja tanawalal yasir. Ya. Tidak apa-apa makan tapi sedikit saja. Ya. Terbayang tidak kisahnya Nabi Ibrahim begitu ya saat di rumah, tidak kecil kan? Nah ayahnya kan pembuat berhala gitu ya, pembuat berhala ya, mata pencahariannya itu. Nah Nabi Ibrahim kan hidup juga dari situ kan, di keluarga itu ya. Itu bagaimana gitu. Sebelum beliau keluar dari rumah, sebelum diusir ya, itu kan masih ikut di dalam rumah itu dari penghasilan pembuat berhala itu kan. Saya kira Nabi Ibrahim juga selektif ya saat mengkonsumsi dan sebagainya. Tapi kalaupun kan sudah ada diskusi dengan ayahnya dan seterusnya, tapi walam yakbala ya, belum menerima, itu boleh tetap makan tapi secukupnya saja. Karena walal yasir. Faqad ruwiya anna Umma Bashrin al-Hafi, diriwayatkan bahwa Ummu Bashrin al-Hafi nawalat sutamrah fa'akalah. Seorang ibu ini ya, dikasih makan kurma anaknya itu, kemudian dia memakannya. Ya. Tapi setelah dimakan, dia naik ke atas ya, atau masuk kamarnya dan memuntahkan. Itu kalau bisa tapi. Artinya tetap kita berusaha menjaga ya, tidak kemudian serta-merta kita memakan kalau kita tahu jelas-jelas itu harta yang haram ya, harta yang haram. Tetap secara garis besar Islam ini ya itu tidak boleh memakan harta yang haram, selektif ya, kita harus selektif. Tidak boleh ya, karena efeknya sangat besar ya, dan tidak hanya kepada kita ya, bertahun-tahun juga bersama kita, apalagi kalau sudah tumbuh menjadi daging setelah yang kita makan itu tumbuh jadi daging ya, itu kita bawa kemana-mana kan sepanjang hidup. Nah, itu yang khawatirnya. Di antara efeknya adalah doa kita bisa jadi tidak diterima. Itu dari sisi bab hati-hatinya memang iya, tapi terlalu hati-hati itu juga tidak baik ya. Terlalu hati-hati sampai mengarah kepada was-was ya, bahkan cenderung pukul rata hampir semua makanan ini haram semua, ini repot. Tapi terlalu sembrono itu juga tidak menunjukkan dia seorang yang beriman kalau terlalu sembrono ya. Kemudian bagian kelima dari bab ini adalah fi idraris salatin wasilatihim. Ini babnya dengan kekuasaan ya. Bagaimana seseorang misalnya jika dia bergaul dekat dengan penguasa. Salatin itu dari jamak dari sultan. Dan sering interaksi dengan mereka. Wa ma yahillu min mukhalatati salatin idzalamah.
dan apa yang dihalalkan untuk bercampur dengan para penguasa yang zalim dan sebagainya. Ini babnya ya. Dan bagaimana makan harta dengan mereka itu. Dan makanan ya. Tentunya penguasa yang di sini kan berbeda ya di zaman dulu sama di masa sekarang. Kalau di masa dulu itu banyak sistemnya kan lebih kepada kerajaan ya. Artinya untuk menjadi penguasa itu tidak sembarang orang. Kalau tidak punya titisan darah biru, dia sulit akan jadi penguasa. Tapi di zaman sekarang yang khususnya yang negara republik, itu kan kekuasaan bisa gonta-ganti 5 tahun sekali. Ya. Nah itu berarti semua orang ada peluang untuk menjadi penguasa. Dan kekuasaannya terbatas, tidak panjang begitu ya. Kalau zaman dulu sultan atau penguasa ini dia lama. Nah, kalau dia zalim, ya kezalimannya lama sekali. Gitu. Nah, bertahun-tahun ya, puluhan tahun bisa jadi. Nah itu kondisinya yang mungkin berbeda. I'lam anna man akhadha malan minas sultan, ketahuilah barang siapa yang mengambil harta dari penguasa ini. Sultan atau penguasa ya kita terjemah. Fala budda an yanzur. Dia yang ngambil ini harus melihat. Nah, pemasukannya penguasa itu dari mana? Min aina huwa? Fi madkhali dzalika ila sultan. Min aina huwa? Wa fi sifatihi alladhi yastahiqu bihal akhd. Ya. Jadi penguasanya dari mana? Kita harus tahu ya. Kemudian karakter dia bagaimana, sifat-sifatnya ya. Yang menjadikan kita berhak untuk boleh mengambil harta itu kalau diberi ya. Termasuk fil miqdar. Berapa jumlah harta yang boleh diambil itu? Alladzi ya'khudhu. Apakah dia berhak mengambilnya? Ya, mengambil harta dari penguasa ini harus ya labudda an yanzur fi madkhali dzalika ila sultan. Ya, melihat ya cara masuknya harta itu kepada penguasa itu minaina dari mana? Karena bab harta itu kan pertanggungjawabannya dua ya. Ditanya di akhirat nanti itu dua, dari mana dan untuk apa. Ya, min ainak tasabahu wa fima anfaqoh. Dan di hari kiamat nanti tidak akan bergerak ya kedua kaki kita sampai ditanya tentang 4. Hatta yus'ala an arba'an umrihi fima afna, umurnya dipakai apa. Ya, ilmunya diamalkan seberapa ya. Itu diantaranya yang keempat itu harta. Dan pertanyaannya untuk harta itu dua, dari mana dan untuk apa. Nah, maka di situ sisi selektif kita ya. Wa fi sifatihi allati yastahiqu bihal akhd. Sifat harta itu yang kita berhak untuk mengambilnya. Wa fil miqdar, ukurannya berapa yang diambil. Apakah yastahiqu, apakah dia berhak mendapatkan? Waqad tawarra'a jama'atun an dzalik. Ada sekelompok orang yang warok ya, menjaga diri, sangat hati-hati untuk mengambil uang dari penguasa ini. Karena zaman dulu yang saya tadi mukodimahi, itu kalaupun dia zalim, itu durasinya lama ya, bisa belasan atau puluhan tahun. Karena untuk bisa diganti itu kadang sampai meninggal baru diganti. Kalau di zaman kita di sini banyak hanya 5 tahun kan, maksimal 10 tahun. Ya. Wakana fihim man ya'khud. Ada sebagian di antara mereka itu yang mengambil tapi tidak diambil. Terus disedekahkan lagi ya, dikeluarkan. Untuk dari sisi bab hati-hati tadi ya. Karena mungkin mereka yang sekelompok ini ya melihat bahwa hartanya penguasa ini tidak aman gitu ya. Sehingga diambil tetap tapi disedekahkan lagi.
Itu di zaman itu. Wa amma fi hadza zaman, adapun di zaman ini, tapi zaman ini zaman penulis. Itu juga masih di masa itu ya, zaman penulis. Nah, itu penulis melihat bahwa di zamannya itu sudah sulit ya untuk membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk dari harta penguasa itu. Maka di sini saran beliau al-ihtirazu anhu aula, menjaga diri darinya itu lebih utama. Ya. Kenapa? Li'annahu qad alima tariqal akhwi, karena dia di masa beliau ini itu sudah tahu cara mengambilnya si penguasa itu bagaimana. Ya. Tsumma la yanalu illa bidzul. Kemudian saat diberikan dia tidak mendapatkan kecuali